Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu offer and suggestion. Tapi sebelum membahas materi, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan lebih dahulu. Oke, nama saya Dimas Oke Setia. Saya kuliah di IAIN Tulungagung, jurusan Tadis Bahasa Inggris, dan sekarang sudah semester 6. Tempat tinggal saya di Desa Wajalo, Kecamatan Belangu dan Tulungagung. Oke, saya rasa itu cukup untuk perkenalan ini. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu offer and suggestion. Kita buka dulu paket bahasa Inggris halaman pertama. Baik, yaitu chapter 1, offers and suggestion. Apa itu offers and suggestion? Ada yang tahu? Menurut terjemahan bahasa Indonesia, offers berarti tawaran dan suggestion berarti saran. Coba kita buka halaman 2. Di situ ada contoh percakapan. Saya bacakan dulu ya. Hi John. Hi Jen. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to the movies? I would love to, but not right now. How about in afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Rain. I would rather not. I'm not much into her movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? It's for a clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Oke, setelah percakapan itu, kalian paham apa itu offer suggestion? Mana kalimat yang termasuk offer and suggestion? Oke, jika belum tahu, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, suggestion. Suggest. Apa itu? Jika berdasarkan terjemahan dari Indonesia, suggest berarti saran. Jadi, suggest adalah suatu kegiatan, yaitu kita memberi saran kepada orang lain berupa pengenalan, anjuran, rencana yang digunakan untuk seseorang sebagai pertimbangan mereka. Bentuk suggestion ini berupa abstrak, atau bukan benda hidup, atau bukan benda yang kita lihat, tapi abstrak, yaitu berupa bertukar pikiran. Contoh dari suggestion ada bermacam-macam bentuk dari suggestion, yaitu seperti solution, advice, plan, idea. Semua itu dapat disetujui ataupun tidak disetujui oleh si penerima. Jadi lanjut ke halaman berikutnya. Ada macam-macam pengungkapan suggestion. Baik, saya akan membacakannya. Bisa kalian ikuti juga. Let's. Why don't we? We could. How about? I suggest that. You might want to change. I think. I don't think. Baik, apakah paham semuanya tentang suggestion? Oke, jika belum paham, saya akan memberikan contoh beberapa. Misalnya, let's. Dalam bahasa Indonesia, let's bisa berarti ayo. Misalnya, let's finish our homework today.
Let's finish our homework today. Ayo selesaikan pekerjaan rumah kita hari ini. Itu berarti saran kepada orang lain. Misalnya saya berkata kepada kamu, let's finish our homework today. Seseorang yang dikenai suggestion bisa saja menolak, bisa saja menerimanya. Contoh kedua, misalnya let's go home, ayo pulang. Oke, saya kasih contoh lagi jika masih belum paham. Misalnya let's go to the library, ayo pergi ke perpustakaan. Let's go to the movies, ayo pergi ke bioskop. Misalnya yang I think bisa berarti saya pikir bla bla bla. Misalnya saya kasih contoh, I think you should go and meet her. I think you should go and meet her. Saya pikir kamu harus pergi dan menemuinya. Dalam penggunaan suggestion, ada rumus yang pasti digunakan, yaitu tanya pertama subjek, diikuti verb, diikuti that, dan diikuti objek. That pada rumus suggestion bukan berarti itu, tapi berarti supaya. Misal saya contoh ya, untuk subjek I, verbnya kalau suggest ada bermacam-macam, yaitu suggest, recommend, propose, put forward, advise, and advocate. Nah, semua itu bersinonim dan masing-masing memiliki arti yang mendekati, yaitu saran atau mengusulkan. Baik, nah, contoh yang misalnya yang mudah, I suggest that he clean his room. Itu berarti saya suggest, menyarankan that supaya he clean his room, dia membersihkan ruangannya. Baik, apakah sudah paham? Bisa ditulis ya. Untuk rumus suggestion, yang pertama subjek diikuti verb, lalu that yang berarti supaya, dan terakhir objek. Kemudian kita masuk ke bagaimana jika kita sebagai orang yang menjawab saran dari seorang yang diberikan kepada kita, atau responding to suggestion. Di sini ada dua jenis dalam menjawab suggestion. Yang pertama setuju dan menolak. Misalnya ada seorang yang memberi suggestion pada kita, let's go to movies. Apa yang akan kita jawab? Jika kita menyetujuinya, kita akan menjawab yes, let's go, yang berarti ya, ayo pergi. Yang kedua, jika kita menolak, kita akan menjawab no, thank you, I do. Tidak, terima kasih. Misalnya contoh kedua, I think you should go and meet her. Bagaimana kita menjawabnya? Jika kita setuju, kita akan menjawab okay, if you say so. Baik, jika kau berkata begitu. Jika kita menolaknya, kita akan jawab sorry, I can't. I have previous engagement. Maaf, aku tak bisa. Aku sudah bertunangan sebelumnya. Baik, apakah? Oke. Jika belum paham, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu offer. Offers berarti tawaran. Baik, apa itu tawaran? Offers yaitu kita
memberikan sesuatu pada seseorang berupa benda berbentuk atau tak bentuk atau abstrak yang berupa pemberian atau perdagangan tawar-menawar. Jadi di dalam offers ini bisa berupa food, makanan, money, uang, solution, saran, friendship, ajakan pertemanan, atau bargain, tawar-menawar. Dan di offers ini bisa disetujui dan tidak, sama seperti suggestion. Baik, buka halaman berikutnya. Contoh ungkapan offers yaitu bisa diikuti ya. May I give you a hand? Contoh expression yaitu may I, can I, shall I, would you, how about I. Di sini kan bisa berarti may I, bolehkah saya, can I, dapatkah saya, shall I, sama bolehkah saya, would you, maukah kamu, how about I, bagaimana jika saya. Oke, untuk contoh offers atau tawaran yaitu may I give you a hand, bolehkah saya memberimu pegangan, can I help you, dapatkah saya membantumu, shall I bring you some tea, bolehkah saya membawakanmu sebuah teh. Shall I help you with your homework, bolehkah saya membantumu dengan pekerjaan rumah. Oke. Baik, sama seperti suggestion, untuk menjawab tawaran ada dua, yaitu setuju dan tidak setuju. Misalnya seseorang memberikan tawaran kepada kita, can I help you? Jika kita setuju, kita akan jawab yes please, I really appreciate it. Untuk yang tidak setuju, misalnya it's okay, I can do it myself. Misalnya seorang memberikan tawaran kepada kita, shall I bring you some tea? Jika kita setuju, kita akan menjawab thank you, it is very kind of you. Jika kita tidak setuju, kita akan menjawab no thank you. Untuk rumus dalam penulisan offers atau tawaran yaitu yang pertama ada modal verb seperti would, shall, could, will, diikuti dengan subjek I, you, they, we, and object. Misalnya contohnya, would you care for another cup of tea? Modal verbnya would, subjeknya you, dan objeknya care for another cup of tea. Untuk contoh kedua misalnya, shall we take you there? Untuk modal verb ada shall, subjeknya we, and objeknya take you there. Dan untuk offer ini biasanya diakhiri dengan kalimat tanda tanya. Baik, untuk lebih paham bisa dikerjakan praktis halaman 8. Situ ada 30 soal, digunakan untuk PR saja ya, dikumpulkan di depan. Oke, pelajaran hari ini selesai. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Jika tidak ada, saya akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, sebelum pelajaran berakhir, saya berpesan tetap jaga kesehatan
dan ikuti protokol kesehatan pemerintah untuk di rumah saja dan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Tetap sehat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.